Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati, sebentar kita akan menyembah Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih kalau kiranya Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau. Biar kiranya Engkau berikan kerendahan hati dan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar setiap pujian persembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu. oh, dengan segenap hati, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lebih lagi, dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mau lebih dalam lagi rasakan hadirat-Mu. Oh, curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami. Kami rindu menyembah-Mu, terus menyembah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi memuji-Mu, menyembah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami. Lebih dalam lagi ku
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindukan Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, oh ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihi Kau Tuhan. Ajar kami, pimpin kami Tuhan, biar kami boleh terus setia mengasihimu Yesus. Kami mau lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, ajar kami terus selalu Tuhan mengerti perasaan detak jantung-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu.
selalu ku jawab panggilanmu. Mencari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Selalu mengerti detak jantungmu Tuhan, dan biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati ku tetap setia. Ya Tuhan, ya Yesusku. Dimanapun engkau berada saat ini, mari dengan segenap hatimu sungguh-sungguh engkau menyembah Tuhan, sungguh-sungguh beri hidupmu untuk Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. Mari ketika kita menyembah Tuhan, menyembah dengan ketulusan hati kita, senangkan hatinya.
percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dengan segenap hatimu katakan, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti setiap detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu Tuhan, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Jadi aku mengerti perasaanmu Tuhan. Detak jantungmu, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Jadi aku mengerti perasaanmu, mengerti detak, yes Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai engkau dapati hati kami boleh seirama dengan hatinya Tuhan. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Di hadapan-Mu hari ini kami katakan kami rindu bisa seirama, bisa sejalan sama jalannya Tuhan. Karena kami tahu jalan kami itu bukan jalannya Tuhan, tapi jalannya Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami.
supaya kami ada di jalannya Tuhan. Bukan ego kami, bukan kehebatan kami, bukan rencana dan planning kami yang terjadi, tapi biar kehendak-Mu yang sempurna itu yang ada atas hidup setiap kami. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan. Tapi kami percaya Engkau yang kuatkan setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Pegang Tuhan erat, pegang tangannya erat, pegang janjinya erat dalam hidup setiap kita. Engkau pasti menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau melalui firman-Mu. Bicara buat setiap kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Satu kesempatan yang indah kalau kita boleh kembali bersekutu ya Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Dia senang kok Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mau duduk diam, kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita yang terbaik, karena hanya Dia satu-satunya yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih ada di satu seri khotbah Bapak Ibu Saudara, yaitu menantikan janji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Abraham, di mana Abraham menantikan sebuah janji Tuhan, yaitu dia rindu punya seorang anak. Karena Tuhan sendiri yang janji bahwa engkau akan menjadi bapak banyak bangsa, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi sampai dengan penantiannya Abraham belum mendapatkan itu, dan itu bukan penantian yang sebentar Bapak Ibu Saudara, itu penantian yang cukup panjang. Tapi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau Abraham boleh terus ada, terus tekun di dalam janji Tuhan. Dia enggak biarkan kesempatan itu lewat dari antaranya Bapak Ibu Saudara, tapi saya mengucap syukur dan saya berterima kasih sama Tuhan karena hari ini kita bisa mempelajari hidupnya Abraham ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita mau belajar kembali Bapak Ibu Saudara, di mana Kejadian 18 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15, di mana Allah mengulang untuk menjanjikan seorang anak untuk Abraham Bapak Ibu Saudara. Kita sudah belajar di episode-episode yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan menghampiri Abraham lewat 3 orang. Ketika Tuhan menghampiri Abraham lewat 3 orang Bapak Ibu Saudara, Abraham serve Tuhan habis-habisan. Abraham melayani Tuhan dengan habis-habisan. Dia kasih semua yang terbaik. Itu ada di ayat yang ke-7 ya, 6 sama 7. Episode yang sebelumnya kita sudah belajar, itu ada di ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan next ke ayat yang ke-8. Ini menarik buat saya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-8, mengatakan kepada setiap kita, kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar ya Bapak Ibu Saudara, di mana ayat yang ke-8 ini ketika Abraham sudah minta sama Sarah supaya dia bikin roti, dia ambil seekor lembu, dia kasih ke bujangnya supaya diolah jadi daging yang enak untuk bisa di-serve, dihidangkan ke Tuhan. Dan yang menarik buat saya Bapak Ibu Saudara, Abraham sendiri yang menghidangkan itu untuk 3 orang ini Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Jadi Abraham sendiri yang ngambil, yang menghidangkan di sana Bapak Ibu Saudara. Yang lebih menarik lagi buat saya, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Saya coba untuk imajinasikan keadaan saat itu Bapak Ibu. Saya coba untuk bayangkan. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam bayangan saya, hari itu mereka lagi makan, kalau anak zaman now itu bilangnya itu fine dining Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Dia lagi makan, kalau bahasanya anak sekarang makan-makan cantik. Ya, kan gitu. Dihidangkan oleh Abraham, dan ayat 8 mengatakan ia berdiri di dekat mereka. Jadi Abraham ini jadi waiters, dan enggak tahu bahasanya apa ya, mungkin jadi butler mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Dia standby. Kita kalau makan cantik kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya sih enggak pengalaman, jarang makan-makan kayak gitu ya kan. Makannya biasa yang biasa-biasa, tapi setahu saya ya Bapak Ibu Saudara, biasa kalau orang makan fine dining itu ada orang di sebelahnya yang siap. Kalau kurang air dia yang ambilkan air. Kalau kurang butuh sendok lagi dia yang siapkan.
Abraham di sini dia dikatakan di ayat yang ke-8, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Abraham standby loh Bapak Ibu Saudara. Dia standby, dia ada siap di sana untuk melayani. Tapi yang buat saya terkagum Bapak Ibu Saudara, Abraham ini bukan orang sembarangan loh Bapak Ibu Saudara. Abraham ini bukan orang sembarangan. Kalau saya bisa ngomong Bapak Ibu Saudara, Abraham ini sultan loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di ayat-ayat yang di pasal-pasal yang sebelumnya, kejadian sebelum, diceritakan gimana kayanya Abraham Bapak Ibu Saudara. Dia itu kaya luar biasa, dia itu sultan beneran, bukan sultan-sultanan Bapak Ibu Saudara, iya kan. Tapi dia mau punya hati menjadi pelayan. Hari ini satu hal taruh dalam hati setiap kita. Kalau engkau menantikan janji Tuhan, kalau engkau rindu untuk Tuhan mendapati engkau dan menepati, memberikan janjinya atas hidupmu hari ini, taruh dalam hati kita. Hati hamba. Hati hamba. Tuhan lagi cari hati hamba. Yang hari ini Tuhan rindu temukan di antara Bapak Ibu Saudara semua. Taruh hati hamba dalam hidup setiap kita. Ya, buat saya sederhana Bapak Ibu Saudara, Abraham ini orang kaya, orang luar biasa, tapi dia mau ambil sikap, dia mau melayani dengan sungguh. Dia jadi waiters, dia jadi pelayan loh Bapak Ibu Saudara. Dia izinkan tuan-tuan itu supaya makan dan dia siap untuk serve, siap untuk melayani dengan yang terbaik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kerajaan sorga ajarkan buat setiap kita. Yang terbesar di antara kamu, itu harus melayani. Hari ini tapi sorry Bapak Ibu Saudara, sering saya dapati orang belum sampai besar, belum sampai hebat, sudah tidak mau melayani, maunya dilayani Bapak Ibu Saudara. Hari ini yuk sama-sama kita belajar. Matius 20 ayat yang ke-26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini yuk kita belajar untuk kita mau punya hati hamba. Tuhan lagi cari hati hamba di antara kita. Mungkin kau lagi menantikan jawaban doa. Mungkin kau lagi menantikan apa yang hari ini jadi kerinduanmu. Jawaban doa itu bisa yes, bisa no. Tapi bisa juga wait. Waktu wait ini terjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi mau ubah hidupmu. Ada apa dalam hidupmu yang Tuhan lagi mau ubah. Hari ini satu kita belajar, hati hamba. Kita tidak mau jadi orang yang bos-bosan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita mau punya hati. Sebagaimana Tuhan sendiri contohkan kepada setiap kita, hati hamba. Melayani itu tidak selalu ada di gereja loh Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada, engkau bisa melayani. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, saya boleh melayani di tempat ini. Di tempat di mana saya bertemu dengan banyak orang yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak saling membedakan satu sama lain. Saya melayani di tempat ini, saya lihat ada orang-orang yang luar biasa, orang-orang dengan kedudukan yang tinggi tapi mereka tidak sungkan-sungkan untuk mau melayani. Kita kalau di gereja ini Bapak Ibu Saudara semua sama Bapak Ibu Saudara, semua noto kursi, semua ambil bagian punya hati hamba. Saya satu kali Bapak Ibu Saudara tergabung di satu organisasi ya, tapi organisasi sekuler Bapak Ibu Saudara. Satu kali kita punya acara Bapak Ibu Saudara dan ada salah seorang donatur yang datang, salah satu orang terkaya Bapak Ibu Saudara di Indonesia. Tapi yang buat saya heran Bapak Ibu Saudara, orang terkaya ini satu kali Pak, dia mau turun tangan dan ikut menata meja, menata kursi. Buat saya, ketika saya lihat itu Bapak Ibu Saudara, saya renungkan sederhana. Seringkali yang buat kita tidak sukses karena kita taruh harga diri kita terlalu tinggi. Seringkali yang buat kita tidak sukses, yang buat kita tidak berhasil, yang buat kita tidak menarik buat Tuhan. Kita taruh harga diri kita itu terlalu tinggi. Kita taruh gengsi kita itu terlalu tinggi. Tapi hari ini izinkan firman ini menegur setiap kita. Dan saya berdoa biar firman ini mengubahkan kehidupan kita. Engkau pasti mengalami janji Tuhan. Buat saya sederhana, sering saya ulangi terus Bapak Ibu Saudara, 7.000 lebih janji firman Tuhan. Untuk menggenapi firman Tuhan itu urusannya Tuhan. Tapi hari ini yang jadi urusan setiap kita, punya hati hamba. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh kontak, boleh kirim WA di sana. Kami
rindu bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara dan bisa melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Satu hal yang kami tahu Bapa, Engkau pegang kendali atas hidup setiap kami. Hari ini kami belajar untuk kami mau punya hati hamba. Kami tidak mau taruh harga diri kami terlalu tinggi Bapak Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan dapati hati hamba di setiap umat-Mu yang rindu mencari wajah-Mu. Hamba percaya yang terbaik akan segera datang. The best is yet to come. Tuhan berikan yang terbaik buat setiap kami. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saya rindu melepaskan doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat, anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati hidupmu dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam usaha, pekerjaan, pendidikanmu, di seluruh aspek kehidupanmu. Saya percaya Dia memberkati engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.